Bunda sedang di tengah laut nih, Tan. Bunda mau cari cumi. Uniknya, cari cumi di sini itu suasana sudah terang. Pakai jaring kayak gini nih. Ayo, Mas. Ayo, yuk. Ayo, Tan. Bunda goyang-goyang, Tan. Ayo. Kalau biasanya nelayan cari cumi malam hari, beda dengan nelayan di Cirebon, teman. Mereka mencari cumi saat matahari sudah mulai muncul. Keren ya! Cumi-cumi adalah hewan yang mudah berkembang biak, teman. Info yang Otan tahu, ada 2 juta cumi yang dipanen paman nelayan dalam kurun 1 tahun loh. Weh, kalau dikumpulin semua, sebanyak apa ya tumpukannya? Uniknya lagi, sobat Otan ini berdarah biru. Bukan darah biru artinya keluarga bangsawan atau sultan ya. Tapi darah cumi-cumi memang mengandung sel hemosianin, bukan hemoglobin kayak darah merah kita. Birunya ini juga karena darah cumi kaya akan zat tembaga, bukan zat besi. Untuk menangkap cumi, kita harus menggunakan jaring besar seperti ini. Oh iya, musim cumi biasanya dimulai dari bulan Oktober sampai dengan Maret. Sedangkan puncaknya pada bulan November dan Desember. Tan, setelah 2 jam kita putar-putar di tengah lautan, saatnya kita tarik jaring ya, Mas. Ya, kita mau ngangkat jaring, Tan. Tarik nih. Ayo, semangat tariknya, Bun. 1, 2, 3. Sudah kayak momen tarik tambang 17 Agustusan saja ya, teman. Dalam proses penarikan jaring tidak boleh terlalu lama, teman. Dikhawatirkan cumi atau ikan yang sudah terperangkap akan kembali lepas. Wah, sepertinya kita dapat banyak nih, Bun. Asik! Dalam 1 kali jaring, ternyata kita dapat berbagai macam ikan, teman. Tak hanya cumi, tapi ada ikan-ikan lain yang tidak sengaja terjaring. Mana banyak banget lagi ikannya. Pesta seafood nih kita, Bun. Tan, sekarang Bunda mau masak cumi seger nih. Masaknya di kapal ya. Ayo, kita udah masak, Tan. Ayo. Nah, ini nih yang Otan tunggu-tunggu dari tadi. Apalagi kalau bukan makan-makan. Tapi sebelum makan-makan, kita masak dulu cuminya. Mumpung masih fresh dari laut. Oh iya, udah pada tahu belum? Kalau tidak benar mengolah dan memasaknya, maka daging cumi malah bisa alot. Daging cumi itu penuh protein, teman. Tapi protein ini akan jadi semakin padat ketika kena panas berlama-lama. Makanya bukannya empuk, malah bisa kenyal kayak sendal. Tips dari Otan nih, biar cuminya empuk, cukup masak selama 2 hingga 3 menit saja. Dijamin deh, pas empuknya. Siapa yang suka masakan cumi hitam begini? Warna boleh nggak cerah merona, tapi rasa dan khasiatnya ternyata segudang. Tinta pada cumi ini sebutannya sepia. Sejatinya, tinta ini untuk perlindungan diri dari pemangsa. Setelah menyemburkan tinta, musuh akan terkelabui dan cumi akan kabur menjauh. Kalaupun termakan, tinta ini bersifat pahit, jadi pemangsa bisa batal memakan cuminya. Tapi kalau dimasak, cumi-cumi dan tintanya punya banyak manfaat kesehatan bagi manusia. Mulai dari antioksidan, anti mikroba, anti kanker, pokoknya anti-anti semua yang jelek deh. Tintaku padamu deh cumi-cumi. Oh iya, satu lagi nih, udah pada tahu belum? Kalau tinta cumi memang pernah digunakan untuk tinta menulis loh. Nenek moyang orang Mediterania dan Jepanglah yang mengawali penggunaan tinta cumi untuk menulis dan menggambar peta. Kermaks! Gimana Bun masaknya? Udah mateng belum? Tan, mateng ini, Tan. Makan, Mas. Sama nelayan Bondet nih. Hasil jaringan tadi nih ya.
Dapat tips kan dari Bunda? Bagaimana cara memasak cumi agar tidak alot? Kita cobain langsung aja yuk. Yummy! Daging cuminya benar-benar lembut dan gak keras, teman. Cumi baik kita konsumsi karena mengandung vitamin A, zat besi, dan asam lemak omega 3. Sedangkan fosfor dan kalsiumnya bagus untuk pertumbuhan tulang sehingga baik untuk anak-anak dan dewasa. Karena Otan masih anak-anak, cuminya Otan habisin ya, Bun. Gimana? Setuju nggak, teman? Apa?